Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut, kita masih bisa berusaha untuk taat kepadanya. Kaki ini masih bisa melangkahkan, masih bisa menuju rumah-rumah Allah, menjalankan apa yang Allah cintai, apa yang Allah perintahkan. Ketahuilah bahwasanya ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang yang mendengar seruan kebaikan, mendengar seruan adzan, mendengar terkait adanya kajian, tapi mereka tidak mampu untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Wajib bagi kita bersyukur atas nikmat tersebut dan berusaha sungguh-sungguh memperhatikan apa yang akan disampaikan. Karena insya Allah pada malam hari ini apa yang akan disampaikan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, bagi Anda yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Tema yang hendaknya seorang muslim tahu tentangnya, paham tentangnya, kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terkait istiqamah. Istiqamah adalah sesuatu yang besar di dalam agama Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anha atau la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, katakan kepadaku suatu kalimat, suatu ucapan yang mana dengan kalimat tersebut, dengan ucapan tersebut, aku tidak akan tanya kepada selain engkau. Kalimat ini sangat penting, sehingga sahabat tersebut cukup baginya, tidak perlu bertanya kepada yang lain, tidak perlu kalimat yang lain. Apa saking agungnya kalimat yang akan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketahuilah bahwasanya kalimat tersebut, kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Subhanallah. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabatnya, yang mana sahabat tersebut berkata, katakan satu kalimat yang sangat penting, yang aku berpegang teguh dengannya, aku tidak butuh bertanya kepada engkau ya Rasulullah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, katakanlah amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kun istiqomah. Kata ulama, hadis ini merupakan poros di dalam agama. Oleh karena Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kenapa? Saking agungnya hadis ini, yaitu terkait istiqomah. Dan istiqomah adalah luzumu ta'atillah, yaitu bagaimana seorang bisa terus konsisten dalam taat kepada Allah. Subhanallah, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala.
sampai kita meninggal dunia. Dan istiqomah adalah cara tersebut supaya kita bisa beribadah kepada Allah kemudian mati di atas tauhid. Mati di atas apa yang Allah cintai. Karena tidaklah kita ada di permukaan bumi kecuali untuk menyembah kepadanya, mengabdi kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian namanya ibadah bukan musiman. Oh, saya lagi semangat nih. Saya akan beribadah ketika saya semangat. Kemudian ketika lemah, ketika malas, futur, kemudian tidak taat, tidak. Yang namanya ibadah dituntut konsisten bahkan sampai kita meninggal dunia. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabb kalian sampai ajal mendatangi kalian, sampai kita mati. Dan tidak mungkin seorang bisa mati di atas tauhid, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia berusaha untuk konsisten, untuk istiqomah dan menjalankan ketaatan kepadanya. Ini sesuatu yang perlu kita usahakan, perlu kita perjuangkan. Dan ketahuilah kaidahnya apa? Setiap sesuatu itu tinggi, untuk meraihnya sulit, tidak mudah. Akan tetapi orang yang jujur, orang yang shadiq kepada Allah, orang yang jujur kepada Allah, sesuatu yang sulit ini dia wujudkan. Bersama dengan meminta pertolongan kepada Allah, dia wujudkan setahap demi setahap. Dia naik tangga 1, 2, 3 sampai dia bisa istiqomah, sampai dia mampu meraih apa yang tinggi tersebut. Di antaranya adalah istiqomah. Mesti kita usahakan dalam kehidupan kita. Yang istiqomah itu apa? Pembahasannya sangat penting. Orang yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat hendaknya istiqomah. Karena istiqomah tadi apa? Itu luzumu taatillah, yaitu dia konsisten untuk taat kepada Allah. Dan ketika seorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia bahagia dunia dan akhirat, pasti itu. Tidak ada yang namanya orang yang taat kepada Allah kemudian dia sengsara dunia dan sengsara akhirat, atau dia sengsara dunia kemudian bahagia akhirat. Tidak. Orang yang benar-benar taat kepada Allah pasti bahagia dunia dan akhirat, itu pasti. Itu jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang dia beramal soleh, baik laki-laki ataupun sama, yang penting dia beramal soleh, wa huwa mu'min, dia beriman. Dan tentunya dia konsisten dalam menjalani itu semua. Bukan sekedar beriman, amal soleh, musiman, tidak, dia konsisten. Apa kata Allah Subhanahu wa taala balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan yang baik. Di mana? Di dunia ini Allah akan berikan kehidupan yang baik bagi orang yang beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh. Sedangkan di akhirat, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sedangkan kelak di akhirat, kami akan balas dengan sesuatu yang lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan. Subhanallah, amalan kita sedikit. Semaksimal apapun yang kita usahakan, taat, pasti ada maksiatnya. Taat, pasti ada lalainya. Taat, pasti ada kekurangannya, pasti itu. Siapa dari kita yang sholatnya khusyuk 100%? Siapa yang dari kita mungkin terus menerus lurus tidak istiqomah? Siapa dari kita yang terus ingat kepada Allah tidak lalainya? Kita semua. Ada taatnya, ada maksiatnya, ada lalainya, ada zikir. Tetapi beruntung bagi orang yang memang dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk meraih istiqomah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang yang ingin benar dekat dengannya. Orang yang ingin jujur meraih keridhoannya, Allah tidak akan hinakan dia. Allah tidak akan sia-siakan usahanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang dia itu bersungguh-sungguh, capek, letih. Dia ibadah itu, jiwanya dia pengen istirahat, tapi dia, ya Allah,
masih ada kerjaan untuk dakwah, untuk mengajarkan umat, untuk mengajarkan mereka yang belum paham agama ini. Capek betul. Capek. Tadinya misalkan sudah bekerja malamnya dia qiyamul lail. Capek. Karena tapi Allah tidak akan sia-siakan usaha orang yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang menempuh jalan kami dengan sungguh-sungguh, maka kami akan bukakan jalan-jalan kami. Allah beri hidayah dia. Allah istiqomahkan dia. Wa innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman terkait orang yang istiqamah di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang dia mengatakan rabbunallah, Rabbku, Tuhanku, penciptaku yang merizki kepadaku, yang saya ibadahi, dia tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Apa balasannya? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak takut dan dia tidak bersedih. Dia tidak takut untuk menghadapi kelak sesuatu yang takut di hadapan dia, sesuatu yang menakutkan di hadapan dia. Di antaranya terkait kehidupan akhirat. Orang yang istiqomah, Allah berikan keamanan bagi dia. Orang yang istiqomah di dunia ini, ketika kelak manusia dalam keadaan takut luar biasa pada hari kiamat, Allah berikan ketenangan kepada dia, keamanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka bagi dia ada dua jaminan. Yang pertama, jaminan keamanan baik di dunia dan di akhirat, dan dia mendapatkan hidayah. Kemudian orang yang istiqomah juga, di samping dia tidak takut dari apa-apa yang ia akan hadapi termasuk kengerian hari kiamat, mereka juga walahum yahzanun, mereka tidak sedih. Mereka tidak sedih terkait apa-apa yang mereka tinggalkan. Ya, orang misalkan ketika nanti meninggal dunia, orang yang istiqomah itu ada malaikat yang turun kepada dia memberikan kabar gembira. Jangan takut nanti hari kiamat ngeri, tapi jangan takut. Jangan sedih terhadap keluarga yang kau tinggalkan, istrimu, anakmu, karib kerabatmu, hartamu. Jangan takut, jangan sedih. Para malaikat yang akan menjaga mereka. Subhanallah. Ini sebagaimana firman Allah di ayat yang lain. Sebelum kita masuk ayat yang lain, masih terusan firman yang tadi. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itu orang yang istiqamah, di samping mereka tidak takut, di samping mereka tidak bersedih, mereka itu ashabul jannah. Mereka itu penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa-apa yang mereka lakukan. Harus beramal, harus melakukan ketaatan. Tidak ada ya orang istiqomah itu tidak beramal, tidak. Bahkan tidak ada orang yang beriman dia tidak beramal. Yang sekedar klaim dia beriman, atau misalkan Islam kemudian tidak menjalankan syariat Islam, tidak ada dalam Islam seperti ini. Kemudian di ayat yang lain terkait ayat istiqomah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat, kalau yang tadi surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Yang artinya sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun kepadanya. Disebutkan dalam tafsirnya, maksudnya apa? Pada sakaratul maut nanti. Jadi ketika sakaratul maut, orang yang istiqamah itu ada malaikat yang turun kepada mereka, memberi ketenangan, memberi kabar gembira.
Apa itu? Alla takhafu wa la tahzan. Jangan engkau takut. Jangan engkau sedih. Takut apa? Takut terhadap apa yang engkau akan hadapi dari kengerian negeri akhirat. Jangan juga sedih terkait apa yang engkau tinggalkan dari dunia. Subhanallah, ini juga ada faedah apa? Orang yang istiqomah manfaatnya bukan untuk dirinya saja. Keluarganya akan dijaga, hartanya akan dijaga, istrinya, anaknya akan dijaga. Ini dalilnya. Malaikat turun mengatakan, jangan engkau takut terhadap apa yang akan engkau hadapi. Jangan bersedih terhadap apa-apa yang engkau tinggalkan. Istrimu dijaga, anakmu dijaga, hartamu dijaga. Bahkan di surah Al-Kahfi yang kita baca, ada satu kisah yang mana perjalanan Nabi Musa alaihissalam sama Nabi Khidir alaihissalam, ketika mereka melihat dinding yang akan roboh, diluruskan kembali. Kemudian singkat cerita, Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan bahwasanya apa? Wa kana abuhuma shalihan. Kenapa aku membenarkan dinding yang sudah mau roboh dibetulkan kembali? Kenapa? Yaitu kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Ya subhanallah, orang tua yang soleh efeknya akan berlanjut pada keturunannya. Bahkan disebutkan di sebagian tafsir bahwasanya anak yang tadi ditolong oleh Nabi Musa sama Nabi Khidir alaihissalam adalah 7 turunan. Yang misalkan ini 7 apa? 1 2 3 4 5 6 7 kakeknya, nah ini 7 turunannya ditolong sama Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan apa? Orang yang taat itu maka efeknya berkelanjutan sampai pun keturunannya Allah jaga. Ini luar biasa. Hendaknya kita usahakan. Kemudian wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan berbahagialah dengan surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Jadi luar biasa. Orang yang istiqamah itu pertama dia bahagia dunia dan akhirat. Kemudian dia tidak takut, dia tidak sedih. Kemudian dia juga diberikan kabar gembira berupa surga yang luar biasa nikmatnya. Ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat surga itu mata belum pernah melihat keindahannya. Telinga belum pernah mendengar keindahannya. Jangankan mata, jangan ke telinga. Terbesit pun dalam hati kita tidak pernah. Kita misalkan coba bayangkan di dunia ini, ingin itu, ingin ini, itu. Semuanya tidak dapat, tapi di surga lebih dari itu. Lebih dari sekedar keinginan, hayalan kita, lebih dari itu. Ini balasan bagi orang yang istiqamah. Kata malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini adalah penolong-penolong bagimu di dunia dan di akhirat. Ini dikatakan oleh para malaikat kepada orang-orang yang istiqamah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Tidak cukup di situ. Bagi kalian itu ada apa-apa yang kalian inginkan. Apapun yang kalian inginkan ada di surga nanti. Kita ingin ini, ingin itu, ingin A, ingin B, bahkan sampai Z, bahkan lebih dari itu, semuanya ada. Walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian tuh ada sesuatu yang kalian klaim. Kan di dunia ini ada yang namanya klaim. Ingin ini, ingin itu. Bahkan mungkin yang lain diklaim sama dia. Di dunia ada seperti ini, tapi klaiman tersebut tidak semuanya dia dapat. Adapun kelak di surga, apa yang ia klaim semuanya milik dia. Subhanallah. Itu sebagai nuzulan min ghafurir rahim, sebagai bentuk pemuliaan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya, dari apa yang kita bacakan, hadis, kemudian juga Al-Quran tentunya memberikan gambaran yang sangat luar biasa terkait istiqamah ini. Hendaknya kita berusaha untuk meraih, mewujudkan yang namanya istiqamah. Oleh karenanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan apa yang akan kita kaji dari cara-cara atau kiat-kiat supaya kita istiqamah, memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita di dunia ini dan kelak di akhirat. Baik. Kita masuk di kiat pertama untuk bisa istiqamah, yaitu
Qala al-mu'allifu hafizallahu ta'ala al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyatun. Yang namanya istiqamah itu adalah anugerah ilahi. Istiqamah adalah anugerah ilahi dan hadiah pemberian Rabbani. Artinya apa? Yang namanya istiqamah itu adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah darinya, keutamaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Banyak di dalam ayat di dalam Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan atau mengidhofahkan antara jalan yang lurus, antara istiqomah dengan dirinya. Karena ketahui bahwasanya apa? Seluruh perkara itu di sisi Allah semuanya, apapun itu. Dan ketika seluruh perkara di sisi Allah Subhanahu wa taala dan setiap perkara kebaikan berada di sisinya, maka hendaknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf pernah mengatakan, aku memperhatikan bahwasanya kebaikan itu banyak. Salat kebaikan, puasa kebaikan, zakat kebaikan, haji kebaikan. Banyak sekali kebaikan. Akan tapi kebaikan ini seluruhnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang berada di sisi Allah tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali minta kepadanya. Nah, oleh karena apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan hidayah itu milik Allah, disebabkan istiqomah itulah pemberian dari Allah, maka minta kepada Allah supaya istiqomah. Ad-du'a'u miftahu kulli khair. Yang namanya doa itu pembuka seluruh kebaikan. Apapun kebaikan yang kita inginkan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, minta kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada yang Ia kehendaki. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Wa biyadihi subhanahu wa ta'ala qulubal ibad. Dan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala hati-hati para hambanya. Faman syaa aqamah ala sirat wa man syaa azagha. Ketika Allah berkehendak untuk meluruskan, mengistiqomahkan hati seorang hamba, Allah luruskan. Dan sebaliknya ketika Allah berkehendak untuk memalingkan hati seorang hamba, maka Allah palingkan. Tapi jangan sampai berpikiran ketika misalkan yang namanya hidayah itu di sisi Allah, istiqamah itu di sisi Allah, kemudian kita tidak berusaha untuk meraihnya. Tidak, tetap harus ada usaha. Karena yang namanya istiqamah adalah rizki. Rizki itu harus diusahakan sama kita. Sebagaimana misalkan harta, rizki. Tidak mungkin seorang berkata, harta itu rizki, saya nunggu saja di rumah, nanti kalau misalkan harta itu rizki, saya datang ke rumah. Tidak. Kenapa? Apa? Dia keluar mencari rizki, berjualan, berdagang, berniaga. Untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki tersebut. Begitupun seorang misalkan ingin anak yang banyak, akan tapi dia tidak usaha, maka tidak akan mendapatkan anak tersebut. Nah, begitupun ini. Meskipun istiqomah adalah pemberian dari Allah, tapi sesuatu yang harus kita usahakan. Dan salah satu cara terbesar yang bisa kita usahakan untuk bisa istiqomah, duduk di sini, di majelis ilmu. Kan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang dia mengambil hidayah, mengambil petunjuk dengan cara mendengarkan petunjuk tersebut, menghadiri majelis ilmu. Kata Allah apa? Zadahum. Pertama Allah berikan hidayah, kemudian yang kedua zadahum wa atahum taqwahum, dan kami berikan ketakwaan kepada mereka. Jadi meskipun istiqamah berada di tangan Allah, di samping kita berdoa, kita juga berusaha. Harus kita usahakan. Salah satunya duduk di majelis ilmu. Kemudian jangan sampai ketika misalkan kita duduk di majelis ilmu,
atau mendengarkan suatu nasihat, mendengarkan petua-petua, kita tolak, kita abaikan. Jangan sampai. Karena salah satu hal yang membuat kita menyimpang adalah ketika kita tahu kebenaran, kita tidak amalkan. Jadi salah satu hal yang dapat membuat kita menyimpang adalah ketika kita tahu kebenaran tapi tidak diamalkan. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan sekalian. Allah tidak butuh kepada mereka. Mereka sudah dikasih tahu ini benar, ini benar, ini benar, tapi mereka tetap menolak. Allah palingkan sekalian. Bahkan Allah apa? Akan datangkan syaitan, wahwa qarin, nempel itu syaitan. Menghiasi apa? Sesuatu yang buruk jadi indah. Disebabkan apa? Dia berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mesti ada usaha, meskipun yang namanya istiqamah lah minnatun ilahiyatun. Minnah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sebentar baru nanti adzan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Subhanallah, perhatikan ayat yang mulia ini. Seandainya mereka itu melakukan, mengerjakan apa yang dinasihatkan kepada mereka, itu lebih baik bagi mereka. Subhanallah. Jadi kalau misalkan kita mendengar kebaikan, kemudian kita amalkan, itu baik bagi kita. Wa ashadda tathbita, dan itu sangat mengokohkan. Berarti sebaliknya apa? Ketika kita mendengarkan nasihat petua tapi tidak diamalkan, tidak akan memberikan kekokohan dalam hati kita. Justru sebaliknya akan menyimpang. Nauzubillah min dzalik. Wa idzal la'atainahu min laduna ajran 'azima. Dan kami akan berikan kepada mereka itu apa? Di sisi kami pahala yang sangat besar. Di samping dia mendapatkan keteguhan di dalam agama, dia juga akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Wala hadainahum siratal mustaqim. Dan kami akan berikan dia hidayah menuju jalan yang lurus. Nah, lihat. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang terakhir ana baca tadi berbicara terkait hidayah dan dia kaitkan dengan dirinya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di awal perkaranya apa? Allah mengaitkan hidayah tersebut dengan yu'adzun, dengan nasihat. Hidayah itu kaitannya dengan nasihat. Seorang sulit mendapatkan hidayah ketika apa? Dia menolak nasihat. Karena hidayah itu ada dua. Pertama hidayah itu at-taufiq, yang kedua hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu apa? Penjelasan seperti ini. Ana hanya menjelaskan. Kemudian yang kedua hidayah taufik itu murni pemberian Allah. Yang Allah berikan kepada hamba pilihan. Dan sesuatu yang apa ya? Kita hendaknya usahakan. Allah alam bisawab. Ada dulu.
Allah Ta'ala membawakan firman Allah SWT yang banyak di sini, cuman kita ambil sebagiannya saja, yaitu berkaitan yang namanya hidayah itu pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah mengaitkan hidayah itu dengan kehendak Dia Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara firman tersebut adalah wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, kepada orang yang Dia kehendaki. Di ayat lain disebutkan in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Qur'an itu kecuali peringatan bagi seluruh alam. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Bagi siapa yang istiqamah, maka silakan istiqamah. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Dan ketahuilah, seorang tidak mungkin bisa istiqamah kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbul Alamin. Oleh karena kata penulis Allah Ta'ala wal ayatu fi hadzal ma'na katsira. Ayat-ayat terkait makna istiqamah, pembahasan istiqamah sangat banyak sekali. Fal hidayatu biyadillahi azza wajalla yamunnu biha subhanahu wa ta'ala ala man yasha min ibadi. Yang namanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Wa lihadza kana min awwali qawaidil istiqamah wa ususiha at-tawajjuh as-sadiq ila Allah azza wa jalla fi talabihi. Nah, disebabkan hidayah itu, istiqamah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena apa? Ini termasuk kaidah pertama, asasnya, pokoknya, yaitu at-tawajjuhus shadiqu ila Allah fi talabi, yaitu apa? Jujur meminta kepada Allah terkait istiqamah ini, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialah al-hadi ila siratihil mustaqim. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Faqad kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Oleh karenanya banyak sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Mungkin sebagian besar dari kita, bahkan mungkin seluruhnya hafal doa ini. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya yang namanya doa mesti dengan perenungan, mesti dengan hadirnya hati. Doa itu bukan hanya sekedar lisan. Jadi perlu diketahui, doa itu bukan hanya sekedar lisan, tapi harus dengan hati yang hadir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala la yaqbalu minad du'a min qalbin dhafil aw lahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengijabah doa yang hatinya lalai. Lisannya kemana, hatinya kemana, tidak akan ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ketika kita berdoa dengan doa ini, maka hendaknya hadirkan hati kita. Kita butuh kepada Allah. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Bahkan penulis Hafizullah Ta'ala menyebutkan bahwasanya ada di sana doa yang mestinya orang yang berilmu itu, orang yang tahu itu, memberikan peringatan kepada orang-orang awam terkait doa ini. Itu doa yang padahal kita baca setiap hari minimal 17 kali dalam sehari. Itu doa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini doa. Tapi sebagian dari kita mungkin lalai, atau mungkin tidak tahu, atau tahu tapi hatinya tidak hadir, sehingga manfaatnya kurang. Oleh karenanya usahakan mulai dari sekarang, ketika kita mendengar imam baca ini, atau kita baca terkait ihdinas siratal mustaqim, maka hadirkan hati. Betul kami Allah meminta kepada Engkau, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Karena sekali lagi, yang namanya doa tidak mungkin diijabah oleh Allah dari hati yang lalai, hati yang tidak hadir, hati yang tidak tahu apa yang dia ucapkan. Walihada yanbaghi 'alal muslim an yastash'ira anna hadha du'a. Hendaknya apa? Seorang muslim menghadirkan hati terkait doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Hadirkan hati bahwasanya apa? Kita sangat butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau mengatakan ta'ammaltu
anfa'ad du'a fa idza huwa su'alul auni ala mardatihi thumma ra'aitu fil Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, aku memperhatikan doa-doa. Aku memperhatikan doa yang paling bermanfaat. Ternyata yang namanya doa yang paling bermanfaat adalah permintaan pertolongan kepada hal-hal yang diridhoi. Ternyata doa tersebut adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Oleh karenanya umiral abdu bidawami du'aillahi subhanahu wa ta'ala bil hidayati ila istiqamah. Oleh karenanya seorang hamba diperintah untuk terus meminta doa kepada Allah hidayah, berada di atas jalan yang lurus. Allah alam bisawab. Mungkin sekian yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat membuat kita semakin dekat kepadanya, membuat kita istiqamah hingga kita meninggal dunia. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Hadza wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.